Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam sejahtera kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Semoga kedamaian dan keberkahan senantiasa tercurah kepada beliau, keluarga dan para sahabatnya. Bagi umat Islam, peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tahun ke-10 kenabian adalah momen yang memukau dan memilukan. Pada Isra Mi'raj 2024 yang jatuh pada Kamis 8 Februari 2024 atau 20 Rajab 1445 Hijriah, umat Islam disentuh oleh kebesaran dan keajaibannya. Kisah lengkap tentang perjalanan Rasulullah ke langit ketujuh untuk menerima perintah sholat 5 waktu, dan kisah ini pastinya akan memukau hati setiap orang yang mendengarkannya. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tercatat juga dalam kitab suci umat Islam di Al-Quran pada surat Al-Isra ayat ke-1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kamu perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia yang maha mendengar selagi maha mengetahui. Sebagai bukti nyata atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum melakukan perjalanan Isra Mi'raj dan menerima perintah sholat 5 waktu, ada masa Amul Hujmi atau tahun kesedihan yang menyelimuti Rasulullah. Pada saat itu beliau merasakan kehilangan yang mendalam karena kepergian dua orang yang sangat dicintainya. Yang pertama istri setia selama 28 tahun, yaitu Siti Khadijah, yang dikenal sebagai Ummul Mukminin atau ibu bagi seluruh umat Islam, serta paman yang selalu mendukungnya, yaitu Abu Thalib. Menjelang peristiwa Isra Mi'raj, momen ini menjadi pembuktian atas kekuasaan dan ketabahan Rasulullah dalam menghadapi cobaan yang berat. Pada malam yang penuh berkah, pada 27 Rajab, Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan Isra Mi'raj menuju Sidratul Muntaha dan langit ketujuh untuk bertemu langsung dengan Sang Pencipta. Isra merupakan perjalanan malam hari dari Mekah, Masjidil Haram ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa di Palestina. Ada beberapa hadis yang berhubungan dengan kisah Isra Mi'raj ini. Yang pertama tentang Rasulullah menaiki buraq, lalu dibawakan kepadaku binatang yang berwarna putih. Dia lebih kecil dari bighal atau binatang hasil kawin silang antara kuda dan keledai, dan lebih besar dari keledai, yaitu kendaraan buraq. Kemudian saya masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat lalu keluar. Setelah itu Jibril datang kepadaku, membawa wadah berisi anggur dan susu. Aku memilih wadah berisi susu. Lalu Jibril berkata, "Kau telah memilih yang sesuai fitrah." Kemudian Jibril naik bersamaku ke surga pertama dan Jibril meminta dibukakan pintu. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa kau?" Dia menjawab, "Jibril." Lalu Jibril ditanya lagi, "Siapa yang bersama denganmu?" Dia menjawab, "Muhammad." Pertanyaan berikutnya, "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab, "Dia telah diutus." Pintu surga lalu terbuka dan aku bertemu Nabi Adam. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian kami naik ke surga kedua dan Jibril meminta dibukakan pintu kembali. Kurang lebih di sini pertanyaannya kurang lebihnya sama, jadi langsung aja singkat cerita. Maka dibukakan bagi kami pintu langit kedua, dan saya bertemu dengan Nabi Isa putra Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Mereka menyambutku dan berdoa untuk kebaikanku. Kemudian dibukakan lagi bagi kami pintu yang ketiga, dan saya bertemu dengan Nabi Yusuf yang diberi separuh dari pesona dunia. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Lalu naik lagi ke pintu langit keempat dan bertemu lagi dengan Nabi Idris. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan juga untukku. Allah berfirman yang artinya, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat ke-57. Lalu dibukakan lagi pintu langit kelima dan bertemu lagi dengan Nabi Harun. Dan sekarang kita akan coba kembali lagi ke topik penjelasan mengenai Mi'raj. Jadi Mi'raj itu artinya perjalanan spiritual Rasulullah yang diangkat ke langit hingga mencapai Sidratul Muntaha. Kisah ini mengisahkan bagaimana Rasulullah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit ketujuh dan berjumpa dengan para nabi sebelumnya, mulai dari Musa hingga Nabi Ibrahim. Isra Mi'raj dianggap sebagai mukjizat karena Nabi Muhammad mengalami perjalanan yang begitu jauh dalam waktu yang sangat singkat, hanya dalam waktu 1 malam saja.
Peristiwa ini menakjubkan dan menjadi bukti keagungan serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga diabadikan oleh firman Allah di surat An-Najm ayat ke-12 sampai 18. Apa yang kaum musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Dia mengatakan, beliau melihatnya dengan mata hatinya 2 kali di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ayat tersebut menjelaskan jika pada waktu yang kedua di mana Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli seperti yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi pada malam Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala selama peristiwa Isra Mi'raj, beliau diberikan perintah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Meskipun membebani, Rasulullah menerima perintah tersebut dengan penuh kesungguhan. Namun saat turun dari langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam yang menyarankan agar beliau meminta keringanan atas jumlah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad akan kesulitan menjalankannya. Rasulullah kembali memohon diantar kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat Jibril. Di sana Rasulullah mengutarakan keinginannya untuk mendapatkan keringanan dalam melaksanakan sholat. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan keringanan berupa penurunan jumlah sholat menjadi 10 kali dalam sehari. Namun Rasulullah masih merasa bahwa hal ini akan sulit bagi umatnya. Akhirnya setelah memohon keringanan lagi, jumlah sholat ditetapkan menjadi 5 kali dalam sehari. Inilah awal mula sejarah sholat yang dikenal dan dipraktikkan oleh umat Islam hingga saat ini. Kisah Isra Mi'raj menggambarkan betapa pentingnya kesungguhan, perjuangan, dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan keringanan pada umatnya. Setelah kembali dari perjalanan Isra Mi'raj ke langit, Nabi Muhammad berbagi kisahnya kepada penduduk Mekah. Namun banyak yang kesulitan menerima kebenaran peristiwa tersebut. Meskipun telah memberikan banyak bukti, Rasulullah dihadapkan pada tantangan untuk meyakinkan orang-orang yang ragu. Para ulama menyebut bahwa ini merupakan ujian keimanan bagi umat muslim yang saat itu masih sedikit jumlahnya. Salah satu bukti yang dibawa oleh Rasulullah adalah ketika ia melihat kelompok musafir yang sedang melakukan perjalanan dan diprediksi akan tiba di Mekah. Peristiwa itu terjadi seperti yang diprediksi, namun sebagian orang tetap tidak percaya. Dalam sejarah, Abu Bakar adalah orang pertama yang menerima dengan tulus kisah Isra Mi'raj tersebut. Gelar Asy-Syiddiq diberikan padanya, yang berarti orang yang teguh hati dan jujur. Saat memperingati Isra Mi'raj 2024, kita dapat mengambil hikmah penting dan peristiwa tersebut dan menunjukkannya cinta kasih kepada Rasulullah SAW. Ini adalah momen untuk merefleksikan kebesaran dan keajaiban yang dialami oleh Rasulullah, serta untuk memperkuat iman kita dalam menghadapi tantangan yang muncul di sekitar kita. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Silahkan dukung kami dengan klik like dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya lebih bermanfaat kepada banyak orang. Sekian video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.